Pernahkah kamu berada di sebuah pesta di tengah tawa riuh dan tiba-tiba sebuah pertanyaan muncul di kepalamu? Usunan semua orang menertawakan lelucon yang sama, tapi kamu malah berpikir, tunggu, kenapa ini sebenarnya lucu? Apa asumsi yang mendasari humor ini? Atau dalam rapat kerja, saat semua orang mengangguk setuju pada sebuah rencana, kamu justru ingin bertanya, apa kita yakin ini solusi terbaik atau hanya cara yang paling sering kita lakukan? Jika ini terdengar familiar, selamat. Kamu mungkin memiliki kebiasaan yang langka dan berharga. Kebiasaan mengajukan pertanyaan yang tidak nyaman. Ini bukan tentang menjadi pengacau atau sengaja membuat orang lain kesal. Ini adalah tanda dari pikiran yang menolak untuk menerima informasi begitu saja. Pikiran yang haus akan mengapa di balik apa. Namun mari kita jujur, kebiasaan ini seringkali datang dengan konsekuensi sosial. Saat kamu mengajukan pertanyaan yang menusuk ke inti, keheningan yang canggung seringkali menjadi jawabannya. Kamu bisa melihat tatapan mata yang berkata, kenapa kamu harus merusak suasana? Atau kamu terlalu banyak berpikir. Kamu dicap sebagai aneh, terlalu serius, atau negatif. Padahal niatmu hanya satu, untuk memahami mengapa reaksi orang-orang begitu defensif. Mengapa sebuah pertanyaan sederhana bisa terasa seperti serangan pribadi? Jawabannya terletak pada cara kerja otak kita. Ada beberapa mekanisme psikologis yang bermain di sini. Pertama, disonansi kognitif. Otak kita mencintai kenyamanan dan konsistensi. Ia membangun sebuah rumah yang nyaman dari keyakinan, asumsi, dan kebiasaan. Pertanyaan yang tidak nyaman adalah seperti batu yang dilempar ke jendela rumah itu. Ia mengganggu ketenangan, ia menciptakan konflik antara apa yang orang percayai, jendela ini kuat, dan informasi baru, tunggu ada yang bisa memecahkannya. Untuk mengatasi ketidaknyamanan ini, cara termudah bukanlah dengan memeriksa ulang seluruh fondasi rumah, melainkan dengan menyalahkan pelempar batu. Dengan menolak pertanyaanmu, mereka bisa kembali ke dalam zona nyaman mereka yang hangat meskipun sedikit retak. Kedua, konformitas sosial. Manusia adalah makhluk suku. Sejak zaman purba, diusir dari kelompok berarti kematian. Insting ini masih tertanam kuat. Kita secara tidak sadar mencari persetujuan dan menghindari konflik agar tetap menjadi bagian dari suku. Unasa eksperimen konformitas Asch yang terkenal menunjukkan ini dengan jelas. Orang akan setuju dengan jawaban mayoritas yang jelas-jelas salah hanya untuk tidak menonjol. Pertanyaanmu yang tidak nyaman adalah tindakan non-konformitas. Kamu secara efektif mengatakan, hei, suku kita mungkin berjalan ke arah yang salah. Ini menakutkan bagi anggota suku lainnya. Itu mengancam keamanan dan identitas kelompok. Jadi, ketika orang bereaksi negatif, mereka tidak selalu menolak idemu. Mereka menolak gangguan terhadap status quo yang nyaman, namun disinilah letak perbedaannya. Sementara kebanyakan pikiran mencari kenyamanan, pikiran yang langka mencari kebenaran. Ini terhubung dengan salah satu dari 5 besar sifat kepribadian. Keterbukaan terhadap pengalaman, openness to experience. Orang dengan keterbukaan tinggi secara inheren merasa penasaran. Mereka tidak puas dengan jawaban permukaan. Mereka adalah para penjelajah mental. Mereka memiliki apa yang disebut psikolog sebagai kebutuhan akan kognisi yang tinggi. Mereka benar-benar menikmati proses berpikir, memecahkan teka-teki, dan memahami dunia secara mendalam. Bagi mereka, ketidakpastian bukanlah ancaman, melainkan sebuah undangan. Pertanyaan yang tidak nyaman bukanlah serangan, melainkan sebuah pintu menuju pemahaman baru. Sokrates dihukum mati karena kebiasaannya ini. Ia berkeliling Athena mengajukan pertanyaan-pertanyaan mendasar yang mengungkap ketidaktahuan orang-orang yang mengaku bijak. Metode Sokratiknya, proses bertanya untuk merangsang pemikiran kritis dan mengekspos kontradiksi, adalah inti dari apa yang kamu lakukan. Ya, kamu tidak memberikan jawaban, kamu memprovokasi orang untuk menemukannya sendiri. Dan itu jauh lebih kuat, sekaligus jauh lebih mengancam. Mari kita lihat beberapa contoh di dunia nyata, di tempat kerja. Mengapa kita mengukur keberhasilan proyek ini hanya dari metrik X? Bukankah metrik Y dan Z lebih mencerminkan nilai jangka panjang? Reaksi standar, keheningan, pikiran semua orang, jangan mempersulit keadaan. Kita hampir selesai rapat, di pertemuan keluarga, kita semua bilang ingin lebih dekat, tapi kenapa setiap kali bertemu, kita hanya membicarakan hal-hal sepele dan menonton TV? Janwes ise menanayadin di new aihina. Reaksi standar, seseorang mengganti topik, ada yang mau tambah kue, pikiran semua orang. Ini bukan waktu dan tempatnya. Dengan teman-teman, kita semua setuju bahwa hustle culture itu toksik. Tapi kenapa kita masih saling memuji karena bekerja sampai larut malam? Reaksi standar, tawa canggung. Haha, iya juga ya. Ya sudahlah. Pikiran semua orang.
Aku tidak mau memeriksa kebiasaan kerjaku sendiri sekarang. Melihat pola ini mudah untuk merasa frustrasi dan berpikir, untuk apa repot-repot? Tapi kuncinya bukanlah berhenti bertanya, melainkan belajar bagaimana bertanya dengan lebih efektif. Ini adalah seni, bukan ilmu pasti. Berikut adalah beberapa strategi untuk menjadi penanya yang bijaksana, bukan pengacau yang menyebalkan. 1. Pilih arena dan waktumu. Tidak semua momen diciptakan sama. Untuk pertanyaan mendalam, mengajukan pertanyaan eksistensial di tengah pesta ulang tahun mungkin tidak akan berhasil. Tapi saat ngobrol berdua dengan teman dekat, itu bisa menjadi momen yang transformatif. Pikirkan tentang kesiapan audiensmu. Apakah mereka dalam mode reseptif atau defensif? 2. Bingkai pertanyaan dengan aku. Cara kamu memulai pertanyaan sangatlah penting daripada mengapa kalian semua berpikir begitu yang terdengar menuduh. Coba, aku sedang mencoba memahami ini dari sudut pandang lain. Bisakah kalian bantu aku melihat apa yang mungkin aku lewatkan? Ini mengubah dinamika dari konfrontasi menjadi kolaborasi. Kamu mengundang mereka ke dalam proses berpikirmu, bukan menyerang proses berpikir mereka. Tunjukkan rasa ingin tahu yang tulus, bukan agresi. Nada suaramu, kontak mata, dan bahasa tubuhmu menyumbang 90% dari pesan. Jika kamu bertanya dengan alis berkerut dan tangan bersedekap, pertanyaan terbaik pun akan terdengar seperti serangan. Bertanyalah untuk belajar, bukan untuk menang. Orang bisa merasakan niatmu. 4. Tahu kapan harus mundur. Kamu telah menanam benih. Kamu tidak perlu melihatnya tumbuh seketika. Jika kamu melihat orang menjadi sangat defensif atau marah, terkadang langkah paling bijaksana adalah melepaskannya. Itu hanya pemikiran acak, lupakan saja. Pertanyaanmu akan tetap ada di benak mereka, bekerja di latar belakang. Terkadang, dampak terbesar terjadi dalam keheningan setelah percakapan berakhir. Jadi, apa kesimpulannya? Apakah kamu harus berhenti menjadi dirimu sendiri dan hanya mengangguk setuju? Tentu saja tidak. Kebiasaanmu bertanya bukanlah sebuah kekurangan. Itu adalah kekuatan supermu. Di dunia yang semakin kompleks dan penuh dengan informasi yang salah, kemampuan untuk berhenti dan bertanya, tunggu, benarkah begitu, adalah lebih berharga dari sebelumnya. Pertanyaanmu memotong kebisingan. Mereka menantang kemalasan intelektual. Mereka adalah mesin kemajuan. Baik untuk dirimu sendiri maupun untuk kelompok tempatmu berada. Ya, terkadang jalan ini terasa sepi. Kamu mungkin akan menjadi satu-satunya orang di ruangan yang tidak bertepuk tangan. Tapi kamu juga akan menjadi orang yang melihat apa yang orang lain lewatkan. Kamu akan menjadi orang yang menemukan solusi inovatif karena kamu berani mempertanyakan cara yang selalu kita lakukan. Pertanyaanmu adalah kompas, bukan senjata. Gunakan dengan bijak, dengan empati, tetapi jangan pernah menyimpannya. Dunia tidak membutuhkan lebih banyak gema. Dunia membutuhkan lebih banyak suara yang berani bertanya, mengapa? Buddha. Jadi, lain kali pertanyaan itu muncul di kepalamu, jangan menekannya. Anggap itu sebagai tanda bahwa pikiranmu bekerja, bahwa kamu hidup dan kamu memperhatikan